warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan mahasiswa UT Tebing Tinggi Pahlawan akan melakukan praktikum IPA tentang macam-macam simbiosis. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 856641095 akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme mengenai hewan, yaitu kucing dan kutunya. Di sini simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana satu ada yang pihak yang diuntungkan dan satunya adalah pihak yang dirugikan. Nah, yang diuntungkan itu ada di badannya si kucing itu ada kutu. Kenapa dikatakan menguntungkan? Karena kutu ada tempat tinggal, itu yang pertama. Yang kedua, kutu bisa makan darah kucing. Nah, di sini pihak yang dirugikan yaitu si kucing, karena kucing yaitu menjadi pihak yang dirugikan karena kutu menghisap darahnya, menyebabkan rasa gatal dan bisa saja menyebarkan penyakit lain seperti kerontokan pada bulu kucing. Oke, seperti itu saja penjelasan dari kami mengenai simbiosis parasitisme tentang kucing dan kutunya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang simbiosis pada anggrek. Nama saya Emi Rohimi, NIM 856612797 dari kelompok 2. Akan memperkenalkan tentang tanaman anggrek, simbiosis dan simbiosis komensalisme. Di sini akan mencontohkan inilah bukti dari tanaman anggrek yang sebenarnya. Yang menguntungkan bagi anggrek mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi sehingga bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Sehingga bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Anggrek juga bisa mendapatkan air dan nutrisi dari kulit batang pohon inang. Tidak ada kerugian atau keuntungan bagi pohon inang. Pohon inang tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil makanannya atau mengganggu pertumbuhan secara signifikan. Anggrek hanya menempel sebagai tempat tinggal saja. Sekian penjelasan dari saya tentang tanaman anggrek. Simbiosis netralisme pada ayam. Tujuan mengamati dan membuktikan bahwa dua hewan yang berbeda dapat hidup berdampingan di lingkungan yang sama tanpa saling memengaruhi. Alat dan bahan: 1. Sebuah kandang atau area yang cukup luas. 2. 1 ekor ayam. 3. Bungkut jerami. Pengamatan utama: 1. Masukkan hewan ayam. 2. Amati interaksi mereka selama periode waktu tertentu. 3. Cepat interaksi yang terjadi seperti apakah ayam mendekati kambing. Kesimpulan: apakah interaksi antara ayam dan kambing di area tersebut termasuk simbiosis netralisme? Simbiosis netralisme akan terbukti jika tidak ada interaksi negatif atau positif yang signifikan antara kedua hewan tersebut dan mereka fokus pada aktivitas masing-masing. Terima kasih. Praktikum IPA tentang simbiosis kompetitif, yaitu brokoli dan kubis. Brokoli dan kubis. Di sini brokoli dan kubis itu bila ditanam dengan jarak yang berdekatan, maka pertumbuhan kubis dan brokoli ini akan terlambat ataupun akan terhambat. Karena mereka akan berebutan unsur hara, terutama nitrogen dan air dalam jumlah yang sama. Kemudian dari beberapa bibit brokoli dan kubis ini,
Bila kita tanam dengan ukuran jarak yang terpisah, maka tumbuhan akan tumbuh menjadi normal dan menghasilkan kepala atau brokoli dan daun kubis dengan ukuran maksimal. Karena tidak ada persaingan nutrisi. Sehingga kesimpulan praktikum penanaman antara kubis dan brokoli adalah memiliki kebutuhan ekologis yang identik. Interaksi antara mereka dan kompetitif intranspesies yaitu beda paritas, mereka tidak paritas dan satu paritas yang sama. Kemudian daya yang terbatas di mana kedua pihak dirugikan karena pertumbuhannya terlambat, sehingga menegaskan bahwa tidak semua interaksi antar organisme adalah simbiosis mutualisme, tetapi dapat berupa persaingan. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum simbiosis ketiga, yaitu tentang praktikum pada hewan keong. Keong ini adalah yang berasal dari sawah. Bahasa Prancisnya keong ialah Villa Ampulacea. Siput air tawar yang hidupnya banyak ditemukan di persawahan. Keuntungannya di Indonesia, keong ini dapat hidup di mana saja dan bisa dikelola menjadi bahan makanan. Itu keuntungannya. Kalau untuk kerugiannya, bagi persawahan, keong bisa merusak padi. Padi akan mengalami kerusakan, seperti buahnya sering runtuh dan sebagainya. Di sini kami menyiapkan alat dan bahannya seperti botol air yang bersih, keong ada 8, tisu, daun. Kita masukkan keong ini ke dalam air satu persatu. Kita masukkan daun. Kita perhatikan apa yang dilakukan keong di dalam air tersebut setelah kita masukkan daun ini. Kita akan mengamati keong ini. Nah, keong ini akan melakukan pergerakan. Dia akan melakukan perlengketan atau mulai memakan daun yang ada di dalam air bersama dengan keong ini. Ini pengamatan kami terhadap keong simbiosis ketiga Villa Ampulacea. Tisu ini digunakan untuk apabila kita mau mengambil keong ini, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Keong ini bisa hidup di darat juga, seperti di tanah, di persawahan itu. Dia akan melekat pada tanah tersebut. Tapi kalau keong ini hidup di air, dia akan berkembang biak seperti melakukan telur dan melahirkan keturunan. Itulah penjelasan dari kelompok 2, yaitu tentang simbiosis. Cukup sekian penjelasan dari kami dari kelompok 2 dari UT, mahasiswa UT Tebing Tinggi 4 Bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.